نقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini penuh keberkahan, di mana hadir guru besar kita Kiai Jenderal dari Cibinong, dari Bogor, dan juga itu dari bapak-bapak kita dari pemerintahan. Sebelum salam anggota DPRK masuk pimpinan DPRK di semoga para wali-wali nangro dan juga ada guru ulama dan sekalian, para bapak dan ibu. Tadi juga saya katakan, mungkin kita pada malam ini tidak banyak bicara. Kalau lebih tadinya mengadakan mungkin kita kepersemian posko di Tapak Tuan, di mana posko atau tempat kumpul kita orang akidah dan sunnah yang bermazhab Syafi'i belum ada di Tapak Tuan. Semenjak saya ingat, sejak kecil, maka kita merantau ke Tapak Tuan. Tidak ada teman-teman yang bisa kita bicarakan masalah keagamaan, baik dalam mengenai dengan mazhab Syafi'i, akidah dan sunnah, dan ibadah-ibadah tasawuf. Ini berkat kerjasama kita dengan sekejap posko telah bisa dibangun dan terdapat diresmikan. Para jamaah sekalian, baiklah saya akan menyampaikannya, yaitu Buya Kiai Jenderal. Beliau menyampaikan kepada muridnya bahwa beliau sudah meninggal mursyid, murabbi beliau di Surabaya, di Banten, di dalam berpikir beliau melihat rupa seperti ini untuk pengganti mursyid pimpinan beliau. Diutusnya lah murid beliau untuk datang ke Aceh.
Rabu, lalu dia pergi ke Pau nih, mengambil foto, nah itu foto saya, buku, lalu dia bawa pulang ke Cibinong ke Bogor. Di beliau ini banyak murid, kalau berlukis sampai 10.000, 15.000 tempat beliau. Lalu dia punya daya yang indah dan juga pesantren yang bagus. Beliau orang alim, bahwa beliau banyak membaca kitab, banyak dalam fikih, usul fiqh, pandai bayan, mahir. Ada waktu di waktu dalam foto, beliau mengatakan, oh inilah orangnya yang saya lihat waktu saya berzikir di makan siang. Terlihat apa? Tapi hanya sangka baik beliau bahwa saya sebagai pengganti daripada murabi atau syekh beliau baik yang dari Surabaya dan Banten. Maka baik sangka beliau inilah hanya beliau dapat berhubungan atau kami dapat berhubungan dengan yang di Cibinong ini. Para hadirin hadirat sekalian, jadi beliau sangat taklim, taslim dan taklim. Beliau sampai di sini dengan suluk tadi, padahal beliau sudah bosyid dalam tarikat Naksabandia Qadiriyah, lalu ditawarkan untuk mengadakan seminar tingkat ASEAN di Cibinong. Mereka adalah seminar tingkat ASEAN Cibinong, yaitu di pesantren beliau yang dihadiri oleh ulama-ulama ASEAN. Para hadirin hadirat sekalian, kami dari MPTT banyak mendapat keberkahan dengan berhubungan, yaitu mendekati beliau. Umpamanya Ratib Sribeni ini kita kembangkan ya di mana-mana. Ini berkah Cibinong ini. Sebab pada waktu saya datang, saya duduk di satu tempat di ruangan karena dia sedang berzikir sampai 12 malam masih berzikir. Tapi kita diminta datang, tapi beliau berzikir sampai ya. Sehingga saya katakan pada Khairuna, kita pulang aja lah. Dia sedang berzikir, sudah jam 12 malam, jauh tuh di Binong, ke posko, ke Pesau. Jadi lalu beliau menyampaikan menakib Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, sejarahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dan zikir dalam menakib itu melompat-lompat dalam tubuh zikir luar biasa. Jadi lalu saya berpikir, ini apa yang dikerjakan di Tuan Syekh? Ini luar biasa juga zikir. Karena saya baca kitab, jadi sebaik-baik amalan zikir. Bila mana saya zikir ini sudah masuk ke dalam hati, maka segala yang batal-batal, yang melengket dalam hati itu hancur hilang dengan sebab zikir. Yang melengket-lengket dalam hati kita, sifat-sifat nafsu yang jelek bisa hancur. Kemauan-kemauan yang batal, yang tidak benar, bisa hilang. Lalu sudah mendorong kita supaya kita mundur, supaya kita dapat mencintai Allah, supaya dapat kita bermusyahadah, bermakhlifat dengan Allah. Jadi waktu pulang saya arahkanlah kepada jamaah itu buat zikir terus supaya keren. Ya, padahal itu tahlil ya. Jadi supaya orang menjadi tanya apa
apa dikasih duit, apa dikasih duit. Tapi oleh orang kita yang benci kepada tasawuf itu artinya dicelanya. Jika seribe, sangkanya seribe. Ada maksud jika sebanyak-banyaknya. Itu nafas. Lalu oleh Kiai, beliau ini payah keluar di tempatnya karena kerjanya hari-hari hanya 3 saja. Pertama yaitu belajar, kemudian berzikir, kemudian di rumah murakabah aja. Ini untuk keluar dakwahnya payah. Kerjaan mengajar, wirid, berzikir, kemudian begitu murakabah cukup untuk keluar di rumah. Jadi beliau karena telah menganggap bahwa saya adalah gurunya, padahal saya tidak sedia untuk menjadi guru beliau karena saya tahu beliau lebih dari saya. Makanya saya bawa beliau ke Gorontalo. Jadi kalau orang lain saya untuk mengajak beliau keluar saya akan dibawa ke Gorontalo. Jadi di Gorontalo pada masa itu belum ada tasawuf. Makanya kami berjuang dari Kiai di Gorontalo. Kami nanti orang setelah salat Isya kami masuk. Jadi dia ambil mic terus sampaikan. Pada masa itu belum tahu orang Gorontalo. Jadi berkat beliau sehingga sekarang Gorontalo kemajuan tasawufnya lebih daripada Aceh. Amin. Wah. Sehingga bagaimana Anda saksikan yaitu Bupati Gorontalo Profesor Nelson dengan istrinya Profesor Lea datang pergi bersuluk. Jadi bukan beliau saja pergi bersuluk, di bawah kepala dinas beliau untuk bersama-sama suluk. Jadi di Gorontalo itu katanya di tiap-tiap kecamatan juga posko di sana. Haji Kerunas cukup dengan hati untuk beri mengajar orang dekat Kabupaten Gorontalo, Kabupaten apa. Saya tanyakan, kami sudah buat pokok besar Bu, siapa gurunya? Cengku Kerunas. Bagaimana dia bagaimana? Lewat HP. Jadi banyak kawan-kawannya lebih 100 Bu itu lewat HP ya, banyak HP. Jadi Gorontalo itu semua adalah keberkatan daripada Kiai sehingga Gorontalo dapat disebut untuk bertasawuf dan cukup bagus pengembangan tasawuf di Gorontalo. Sehingga kami di Gorontalo dapat mengadakan seminar di ASEAN, di Kaderan, ini 2 kali untuk Gorontalo. Jadi alhamdulillah saya sampaikan bahwa banyak keberkahan dari para kiai dan muji untuk perjuangan tasawuf ini. Padahal kedatangan beliau cukup diakui oleh Kerunas. Namanya itu ibu ya yang bersemangat tempat beliau katakan pada Kerunas masih Indonesia. Beritahu aja kepada yang agenda ini rencanakan. Jadi dengan HP ya alhamdulillah beliau datang. Ini karena saya tarikan kita semua, agar supaya dia senantiasa bersama kita. Amin ya Allah. Jadi demikianlah sampaikan mengenai Kiai. Sehingga lucu. Datang orang dari Tunisia, Syekh Nadi, temu dengan Kiai. Saya mau pergi ke Aceh. Oh, ada guru saya di Aceh, kata beliau. Beliau mengatakan ada guru saya di Aceh. Jadi Syekh Nadi ini datang ke Aceh. Waktu datang ke Aceh, saya ini pergi ziarah.
kemana? Pada Ambora Usung ini. Tapi saya tidak bisa masuk. Kuncinya adalah pada Abu. Abu izinkan saya masuk, baru saya bisa masuk. Jadi terpaksa berkali-kali membantunya menyampaikan kalau begitu sudah izin. Benar izin, tak izin apa-apa, tak izin. Jadi di Munajim anggap bahwa wali-wali makam wali ini kuncinya pada saya, kuncinya. Jadi para jemaah sekalian, begitu bersangka tadi akan disampaikan oleh Kiai itu memang sejarah tasawuf. Kita dibenci, kita dikatakan murtad, kita dikatakan sesat. Jadi mudah-mudahan dengan perjuangan Zamzami, anggota DPRK kita dan Fahras, jangan ada lagi orang Klut, tungku-tungku di Klut, ente majlis pengkajian Klut. Mereka itu berusaha untuk menghancurkan posko ini. Kami menyampaikannya kepada Bupati Dalamnya supaya itu dikasih. Tadi kebencian di tempat itu telah dilempar orang-orang kita dengan batu sehingga banyak mobil-mobil yang rusak. Di mudah-mudahan sebenarnya kita ini sayang kepada mereka, sayang. Tauhid di dalam tasawuf ini, tasawuf ada 3 tingkatan. Tauhid kalam, tauhid akidah. Tauhid untuk mengetahui Allah dan sifatnya, Rasul dan sifatnya, itu supaya kita dapat beribadah untuk melaksanakan perintahnya. Tapi untuk merasakan ibadah itu enak dan kita dekat dengan Allah, kita harus meningkatkan tauhid kita. Jangan hanya tauhid kalam dan akidah, supaya kita meningkatkan tauhid yang kedua, yaitu tauhid tasawuf, supaya cahaya-cahaya keberadaan Allah itu masuk ke dalam batin kita. Dapat kita lihat kasih sayangnya, kepeduliannya pada kita, sehingga kita dalam beribadah ini tidak melihat lagi pekerjaan kita melihat kasih sayang Allah dalam kita bekerja. Jadi kalau kita bekerja melihat kasih sayang orang yang bekerja, makanya kerja kita itu benar dan ladar. Makanya diajarkan tauhid tasawuf atau tauhid khawas. Lalu kita tingkatkan lagi tauhid, bukan hanya tauhid khawas, tauhid tasawuf, tauhid sufi. Supaya kita tidak terlihat lagi ada alam. Supaya kita bersama Allah. Kalau kita terlihat ada alam, maka kita berpisah dengan Allah. Itu tempat istirahat. Bila mana Anda dapat bertauhid tingkat yang ketiga, apa sebelum Anda menginginkan sesuatu, Allah telah menakdirkan. Kalau Anda bisa bertauhid yang kedua, apapun yang Anda inginkan, Anda akan dibantu oleh Allah. Tapi kalau hanya tauhid yang pertama ini, karena kita belum dapat menyatukan hati dengan kasih sayang Allah, jadi makanya pahalanya ada, cuma pahala sedikit saja, pahala sedikit saja. Jadi kita masih didatangkan bersua, masih takut untuk masa depan, yang mana kehidupan kita, rezeki dan segala macam. Karena kita masih jauh dengan Allah. Berjalan hati kita hujur pada Allah, belum kita lihat kasih sayang Allah. Inilah tujuan, yaitu diangkat dari tasawuf tersebut ini untuk menyenangkan umat, membahagiakan umat, untuk mentenangkan umat supaya mereka itu aman dan nyaman, hidupnya dimudahkan oleh Allah, ibadahnya ditingkatkan dan makrifatnya ditetapkan oleh Allah. Amin. Sekian demikian, sangat terima kasih kepada guru-guru kita, Kiai Jendra dan juga kepada Gubernur
Darussalam, Gunung Surga, supaya tetap berjuang. Tetap berjuang. Tetap berjuang. Sebagai ulama, berkucuki. Nah, sebagai orang politik, nah, sebenarnya begini, sebenarnya mudah kita berjuang. Saya mengharapkan kepada tokoh politik, anggota DPR, ya, sebenarnya dengan Pancasila ini, itu ajaran tasawuf dan kesufian itu masuk. Karena Tuhan Yang Maha Esa itulah tauhid sufi. Tuhan Yang Maha Esa itulah tauhid Sufi. Manusia adil lagi beradab itu tasawuf. Itu tasawuf. Tasawuf. Manusia adil beradab tasawuf. Cuma yang kelirunya kita sedikit, inilah masalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan di dalam perwakilan. Jadi anggota-anggota kita, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli wa barakah. Salama wa ilma wa maghfirah. Amin. Amin. وعلى آبائنا وأمهاتنا Amin. والمسلمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Amin amin amin. Subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam. Alhamdulillah. صلى الله